Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, Allah menciptakan langit, bumi dengan segala isinya ini penuh dengan keteraturan. Salah satu keteraturan itu adalah Allah menciptakan manusia di bumi ini, ada pemimpin dan ada yang dipimpin, dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwasanya seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi keluarganya. Istri pun seorang pemimpin. Bahkan pembantu juga merupakan pemimpin dari sesuatu yang diamanatkan oleh majikannya. Nah, tentunya dalam lingkup yang lebih besar juga ada pemimpin dan yang dipimpin. Pastinya setiap dari kita adalah pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyat yang dipimpinnya. Saudara sekalian, yang perlu menjadi pembahasan kita adalah bahwasanya nanti masing-masing pemimpin itu akan ditanyai Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat yang dipimpinnya. Maka supaya kelak tidak menjadi ganjalan kita saat menghadap kepada Allah, maka kita harus menjadi pemimpin yang baik. Rasulullah SAW menyabdakan bahwa kriteria pemimpin yang baik itu adalah yang dicintai oleh rakyatnya. Selain dia juga harus mencintai rakyatnya. Sebagaimana sabdanya, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Nah, makanya Khalifah Umar bin Khattab sendiri, beliau mensyaratkan bahwa pemimpin itu setidaknya harus memiliki 4 hal. Yang pertama adalah al-linu fi ghairi du'fin. Lunak tapi tidak lemah. Maksudnya gimana? Seorang pemimpin, kebijakannya harus lunak. Walaupun bukan berarti dia adalah lemah di dalam mengambil kebijakan. Tapi semata-mata untuk memberi kemudahan pada rakyatnya. Kemudian yang kedua, syarat bagi pemimpin adalah wasyiddatu fi ghairi unfin. Tegas tapi tidak kaku, tidak kasar. Maksudnya gimana? Seorang pemimpin harus punya wibawa, harus bisa bersikap tegas, namun tidak boleh kaku. Seorang pemimpin harus mau menerima masukan, menerima saran, bahkan kritik yang membangun. Kemudian yang nomor 3, seorang pemimpin yaitu wal imsaku fi ghairi bukhlin. Menahan tapi tidak pelit. Seorang pemimpin harus bisa memberikan batasan-batasan kepada rakyatnya yang semata-mata bukan karena mengekang, tapi untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Dan yang nomor 4, wassamahatu fi ghairi sarofin. Seorang pemimpin itu
harus dermawan, tapi tidak boleh berlebihan. Maksudnya, seorang pemimpin harus bisa memberikan kebebasan-kebebasan pada rakyatnya, tapi juga jangan sampai kebablasan, yang justru malah akan menimbulkan kerusakan. Insya Allah, ketika 4 kriteria yang diberikan Umar bin Khattab ini dikerjakan, dimiliki oleh pemimpin, maka dia termasuk kriteria pemimpin yang mencintai rakyatnya. Yang tentu rakyat juga akan mencintai pada dia. Indikasinya bagaimana rakyat mencintainya? Kalau sabda Nabi tadi terusannya, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Jadi pemimpin yang dicintai rakyatnya itu indikasinya rakyat juga mau mendoakan yang baik-baik untuk dia. Termasuk indikasi yang lain, rakyat akan merasa kehilangan ketika ditinggalkan oleh pemimpin itu. Sebagaimana kisah di zaman Bani Israel, ada 2 negara yang memiliki 2 raja yang bersaudara, namun kepemimpinan kedua raja ini berbeda. Yang satu orangnya mencintai rakyatnya, rakyat juga mencintai dia. Sedangkan yang satunya, karena kepemimpinannya tidak baik, rakyat membenci kepada dia. Suatu saat, Nabi dari 2 rakyat, dari 2 negara itu memberitahukan bahwa umur raja yang baik tinggal 3 tahun. Sedangkan umur raja yang tidak baik masih 30 tahun. Nah, mendengar penjelasan dari nabinya itu, rakyat dari kedua negara itu sama-sama susah. Rakyat dari negara yang dipimpin oleh raja yang baik susah. Kenapa? Pemimpin saya yang baik kok segera meninggalkan kami. Nah, sedangkan yang disusahkan oleh rakyat dari negara raja yang jelek, kenapa? Kami masih begitu lama dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik. Akhirnya mereka sengaja meninggalkan anak istrinya, keluarganya, untuk pergi ke tanah lapang, berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta agar raja yang baik umurnya ditambah, dan raja yang tidak baik umurnya dikurangi. Lalu Allah memberi wahyu kepada nabi mereka, bahwa Allah mengabulkan doa-doa mereka. Umur raja yang baik akan ditambah sehingga menjadi 30 tahun, dan umur raja yang tidak baik akan dikurangi sehingga tinggal menjadi 3 tahun. Nah, demikian itulah ketika seorang pemimpin dapat mencintai rakyatnya yang dibuktikan dengan kebijakan-kebijakannya. Semoga dari lingkup yang paling kecil, karena kita juga sebagai pemimpin bisa menjadi pemimpin yang baik, dan lingkup yang paling besar, para pemimpin kita juga menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.